katanya ini bukanlah PUK besar, tapi kawan-kawan dari... Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Pleno itu kritis ya, dan membangun. Bukan hanya mengkritisi saja, tanpa solusi, tanpa mau berbuat. Tapi mengkritisi, tapi dengan solusi, dengan masukan, dengan advice kepada pengurus. Ini pengurusnya susah tidur itu, karena harus dipaksa untuk berpikir terus, menciptakan sesuatu, mencari alternatif perjuangan, yang kemudian akhirnya berujung kepada sebuah karakter organisasi, kawan-kawan. Ya, kalau bicara karakter ini bisa satu hari kita bahas sebetulnya, ya. Karena ketika saya mengikuti pendidikan Seida, sekolah ideologi dasar, ya, yang dilakukan oleh FSP bersama dengan Partai Buruh, itu Bung Obor yang isi materi itu tentang budaya organisasi. Budaya ini adalah karakter kita, karakter organisasi SPMI yang sudah kita jalankan selama ini. Jadi tinggal bagaimana budaya ini bisa diimplementasikan, bisa dilanjutkan di kepengurusan PUK Sektor Pokio. Apa aja budaya-budaya SPMI, kawan-kawan? Yang gampang-gampang aja lah, nggak usah masuk ke materi. Yang gampang aja, apa sih budaya SPMI itu? Ketika dengar SPMI, yang dimana kawan-kawan apa? Demo, ya kan? Solidaritas boleh lah ya, aksi solidaritas gitu kan. Kemudian apa lagi yang terngiang di telinga kawan-kawan atau yang teringat di benak kawan-kawan ketika mendengar SPMI? Partai belum boleh, ya kan? Ini serikat pekerja, ya. Ya, partai politik menjadi strategi perjuangan yang terbaru, ya, organisasi yang tadinya hanya klub menjadi klub, ya, masuk politik. SPM itu selalu menjadi yang terdepan, kawan-kawan, menjadi inisiator dalam setiap perjuangan, yang selalu terdepan dalam perjuangan-perjuangan, bukan hanya bicara di segmentasi buruh, tapi bicara nasional juga. Salah satunya SJSN, ya, yang sekarang menjadi BPJS, itu buah dari perjuangan kita, kawan-kawan. Ketika kita mendengar FSPMI, pasti kita menyadari bahwa ini organisasi yang punya solidaritasnya tinggi, gitu ya, yang punya semangat juangnya tinggi, yang punya rasa kekeluarganya yang tinggi. Nah, itu nanti kita bahas dalam pendidikan selanjutnya, ya. Kita akan bedah mengenai budaya-budaya organisasi. Budaya itu adalah karakter, kawan-kawan. Kalau kawan-kawan sudah terbiasa dengan profesionalisme dalam berorganisasi, itu akan menjadi karakter, menjadi kepribadian. Ketika teman-teman menjadi pleno, sudah menjadi pleno yang baik, sudah menjadi pleno yang kritis, sudah menjadi pleno yang mau menjadi bagian daripada perjuangan, itu akan melekat pada diri kawan-kawan. Ketika besok teman-teman punya kesempatan mendapatkan amanah duduk di perangkat menjadi pengurus PUK, maka karakter itu akan tetap melekat pada diri kawan-kawan. Yang jadi pengurus akan menjadi pengurus yang bertanggung jawab, menjadi pengurus yang profesional. Jangan lagi jadi pengurus yang bingung mau ngerjain apa. Saya pikir situ nggak mungkin ada lagi, ya, nggak ada lah. Jangan sampai ketika teman-teman besok punya kesempatan menjadi pengurus, baik di perangkat PUK ataupun mungkin ke tingkat PC, jangan sampai bingung. Nah, ini gue kerjanya apa sih? Mau ngapain sih, kan? Bingung loh. Bidang advokasi bingung. Masa iya bidang advokasi nungguin kasus doang? Enggak lah. Banyak. Masa iya bidang organisasi hanya buat event konsolidasi saja? Enggak lah. Banyak. Bagaimana menciptakan kader-kader
anggota-anggota itu menjadi anggota yang solid, yang kuat, yang respon terhadap instruksi organisasi. Banyak kawan-kawan caranya. Jadi bidang pendidikan bukan hanya yang penting laksanain pendidikan tanpa goal, enggak. Bidang pendidikan pun harus punya goal ya, punya tujuan, punya silabus yang benar. Jangan yang penting ada pendidikan, enggak begitu. Itu profesional tadi. Profesional itu akan menciptakan karakter yang kuat pada diri kawan-kawan. Itu sebabnya beliau, Bung Edwin sebagai kabin organisasi, beliau sudah punya karakter di PC Karawang. Maka teman-teman bersyukur, mudah-mudahan ke depan ada kader-kader Sinto yang kemudian juga duduk di kepengurusan pimpinan cabang. Kalau di Karawang sudah ada, mudah-mudahan di Bekasi sudah ada belum ya? Belum ada ya? Mudah-mudahan ke depan ada kader-kader teman-teman Sinto yang bisa dan mumpuni, cakep, menduduki posisi di perangkat pimpinan cabang di Kabupaten Karawang. Kenapa tidak? Ini waktunya kawan-kawan. Ini waktunya dalam perjuangan organisasi ini bukan lagi berbicara kita dari PUK mana. Ya. Kalau teman-teman punya semangat untuk ada pada perangkat-perangkat organisasi, itu pola pikirnya mulai diubah. Perhatiin satu-satu. Teman-teman yang dipercaya di perangkat pimpinan cabang, di pimpinan pusat, hari-hari ini tidak lagi hanya dari PUK-PUK yang katanya PUK besar. Besar hanya berdasarkan jumlah anggota. Organisasi kita sudah tidak di sana kawan-kawan. Tapi organisasi kita sudah beralih dari konsep itu. Sekarang siapa yang punya kemampuan, siapa yang punya semangat, ini akan menduduki posisi-posisi itu. Di pimpinan pusat, ketua umum kita dari perusahaan besar. Bung Haji juga MKM biasa aja bang ya, biasa aja. Sekum kita dari Sumitek perusahaan besar, enggak, biasa aja. Bidang-bidang lain juga sama. Artinya apa? Kita semua itu juga punya kesempatan kawan-kawan. Yang paling penting itu teman-teman itu diciptakan dulu dengan karakter yang benar, dengan semangat yang benar dalam berorganisasi. Punya semangat juang yang tinggi dulu, punya gagasan yang baik dulu. Besar harapan kami dari pimpinan cabang Kabupaten Karawang, PUK Sinto Gokyo, sekalipun katanya ini bukanlah PUK besar, tapi kawan-kawan, dari perbuatan kawan-kawan, dari buah apa yang teman-teman lakukan, harus benar-benar berdampak, harus berbuah besar, berdampak besar kepada kawan-kawan lainnya. Saya sedikit lagi. Tadi ketua sempat katakan bagaimana hari-hari ini banyak terjadi PHK sepihak kawan-kawan. Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Ini saya harus tegaskan kepada teman-teman PUK Sinto. Ente jangan merasa perusahaan ente baik-baik aja, teman-teman Sinto. Jangan merasa perusahaan kalian baik-baik aja. Bahkan perusahaan yang benar-benar baik saja hari ini berani loh PHK hanya pakai dasar apa? Hanya pakai dasar bahasa efisiensi. Hal itu sangat mungkin nggak terjadi di Sinto. Bukan hanya mungkin, tapi sangat mungkin. Sangat mungkin kawan-kawan. Karena kenapa? Secara manajerial saja, ini kalian ini sudah menjadi kategori. Yuk perusahaan yang dengan kapasitas produksi, dengan jumlah pekerja, tapi ada pada 3 faktori, itu udah secara manajemen saja itu udah masuk kategori ini untuk efisiensi. Jadi potensi kalian itu masuk ke sana itu sangat besar. Terus kita mau ngapain? Udah biarin aja lah gitu. Enggak kawan-kawan. Justru kalau kita sudah menyadari ya potensi itu sangat mungkin terjadi sama kita, justru teman-teman harus mempersiapkan diri. Kemarin hari Jumat saya kerikan betul. Saya kerikan itu teman-teman tahu nggak?
itu perusahaan yang sangat sehat, yang sangat kuat secara finansialnya. Lemburannya masih banyak terus. Minggu lalu masih rekrutmen, tapi hari Jumat kemarin ada 12 orang, 13 orang yang ter-PHK sepihak hanya alasan efisiensi. Padahal efisiensi sangat jelas kita bisa baca. Kalau efisiensi mungkin nggak ada rekrutmen kemarin, nggak mungkin. Kalau ada efisiensi, ya mungkin nggak dia bangun pabrik, lagi bangun tuh, mungkin nggak, enggak. Kalau efisiensi mungkin nggak masih lembur kemarin hari Sabtu dan masih banyak plan overtime ke depan, itu nggak mungkin. Tapi lagi saya katakan, alasan perusahaan hari ini diakomodasi oleh undang-undang, ya, alasan efisiensi diakomodasi oleh undang-undang, karena Undang-Undang 11 2020 sudah mengakomodasi syarat PHK teman-teman melalui apa? Alasan efisiensi. Proses pembuktiannya belakangan, berarti PHK dulu, kan gitu ya? Gitu kawan-kawan. Jadi harus benar-benar mempersiapkan diri. Mungkin dalam waktu dekat, seminggu 2 minggu ke depan kita juga akan mendengarkan kabar bahwa teman kita, sahabat kita di KIC juga akan mendapatkan efisiensi. Targetnya 35 orang karena tetap. Tuh di kawasan KIC itu, Karawang. Pengusahanya sudah mulai diskusi, sudah mulai menyampaikan keinginannya kepada PC. Ya jelas kita PC menolak dong, benar ya. Tapi gambaran itu, berita itu sudah nyampe ke kita. Mudah-mudahan Sinto nggak ya kawan-kawan ya. Amin ya. Mudah-mudahan Sinto jangan ya. Tapi yang jelas teman-teman harus mempersiapkan diri, karena segala kemungkinan pahit itu mungkin terjadi. Menjadi bagian daripada perjuangan itu menjadi sangat penting kawan-kawan. Ya. Dalam konsolidasi organisasi beberapa waktu lalu saya selalu katakan, bahkan dalam Ratim PUK dan PC, Ratim PC dan PUK saya sampaikan, kalau doil kita biarkan begitu saja dengan masa hanya sedikit, itu akan menjadi barometer ya bagi perusahaan-perusahaan terhadap perjuangan SPM di Kerawang. Ternyata terbukti loh. Terbukti. Doil sudah sebulan sampai hari ini belum kelar. Dan yang pahitnya lagi, masa aksinya nggak pernah membludak. Masa aksinya selalu sedikit kawan-kawan. Itu kan jadi tontonan buat perusahaan, betul nggak? Itu tontonan buat pengusaha. SPM tinggal segini doang, udah gak dampak. Maka kemarin saya keringkan diuji, karena kebetulan CM-nya dia itu, Pak Lukman itu adalah Ketua Forum HRD di Surya Cipta. Ya pasti dia dapat kabar kan? Dia dapat kabar bagaimana pergerakan FSPM di Surya Cipta. Diuji di perusahaannya langsung. Tapi syukurnya kemarin Jumat dengan instruksi organisasi PC, juga Bung Edwin saya yang sudah menyampaikan di grup PC, di grup BIOR Kabupaten Kerawang, ternyata masih banyak, mungkin karena dasar PHK kali ya, beda sama Dokil. Karena alasan PHK masih banyak teman-teman kita ya, anggota SPM di Surya Cipta yang mau datang bersolidaritas. Jumat hujan-hujanan loh. Dari situ ada yang datang nggak? Ada. Ya si Ocol biasanya rajin tuh datang. Bung Dedi ya kan, Mamet kan. Mudah-mudahan ada. Tapi karena solidaritas kawan-kawan yang mau saya katakan kepada kita semua, karena solidaritas teman-teman SPM yang ada di Surya Cipta, akhirnya PHK sepihak 12 orang itu dinyatakan dicabut. Kebayangkan kalau nggak ada solidaritas? Berhasil loh. Ketua Forum HRD di Surya Cipta berhasil PHK pengurus PUK dan anggotanya 12 orang tanpa perlawanan. Besok tinggal menjalan kemana-mana, betul? Betul kawan-kawan. Maka di dalam forum ini saya meminta kepada kawan-kawan, manakala besok ke depan ada instruksi mendesak dari organisasi, ini tolong diingat kawan-kawan, instruksi itu tidak selalu harus terprogram.
Ya, tapi intrusi itu juga bisa sifatnya mendesak. Tolong jangan tanya. Ini kenapa mendesak? Kenapa buru-buru? Kenapa tiba-tiba? Tolong jangan ditanyakan kawan-kawan. Karena intrusi itu bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dijalankan. Ya, nanti di lapangan ketika kita sudah ketemu lu boleh nanya. Jangan belum berangkat sudah banyak perdebatan sehingga nggak berangkat. Ingat instruksi itu untuk dijalankan, bukan untuk diperdebatkan. Jangan jadi bagian-bagian daripada orang yang hanya bisa berdebat tanpa mau melakukan. Baik kawan-kawan? Siap boleh? Siap ya, kita akan lihat. Biasanya kalau saya menyampaikan sedikit seperti ini, itu saya monitoring nih wajah-wajahnya, walaupun saya nggak terlalu kenal semua, karena memang nggak banyak nih yang biasa di lapangan. Di lapangan saya udah tahu nih wajahnya kan. Mudah-mudahan ada wajah-wajah baru nanti yang ikut, yang mau ikhlas terlibat dalam perjuangan-perjuangan kita khususnya di Kabupaten Karawang. Juga teman-teman yang berdomisili di Kabupaten Bekasi tentunya juga tetap sama, tetap memiliki semangat juang yang sama, tetap menjadi bagian dari perjuangan FSPMI. Bukan hanya menanya, mempertanyakan, bukan hanya menunggu hasil, tapi harus benar-benar menjadi bagian daripada perjuangan ini. Baik kawan-kawan, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan. Saya secara pribadi dan atas nama pimpinan cabang mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman PUK, teman-teman pleno, rekan Blitar, PUK PT Sinto Kogyo, manakala ada kata-kata yang kurang tepat, kata-kata yang kurang berkenan kepada kawan-kawan, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semua. Mudah-mudahan pelaksanaan rakernik kita, rakernik yang pertama bisa terlaksana dengan baik, dengan tertib dan menghasilkan sebuah keputusan-keputusan dan gagasan-gagasan terbaik demi kesejahteraan teman-teman di PT Sinto Kogyo. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! SPMB! MSPMB! SPMB! SPMK! 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 Ya, terima kasih kawan-kawan. Baik, close cukup. Terima kasih kepada Bapak Mas Bagi PSH.